Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada umumnya di kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi, bila terjadi pergantian presiden lewat proses demokrasi seperti pemilihan umum misalnya, maka biasanya diikuti oleh pergantian elit nasionalnya. Jadi segera terjadi rotasi elit dengan sendirinya. Namun ada kalanya sesuatu yang tidak lazim terjadi, yakni sudah ganti presiden, tetapi sebagian besar para menteri dari presiden lama masih dipakai oleh presiden yang baru. Hampir dapat kita pastikan pemerintahan yang baru itu tidak akan efektif dan bahkan mungkin goyah karena menteri-menteri yang lama tetap bercokol di pemerintahan yang baru. Nah, kenyataan politik seperti ini persis terjadi di negara kita. Pemerintahan bobrok Jokowi selama 10 tahun tentu juga mewariskan para menteri yang bobrok, karena dalam kenyataan karakter busuk saling menular antara presiden dan para menteri dan mengkonya. Saudaraku, perilaku mental sebagian besar para menteri Jokowi bisa kita asumsikan juga lebih kurang mirip dengan perilaku Jokowi. Saya katakan sebagian besar menteri, tidak semuanya. Jadi kalau ada 3-5 menteri yang tetap bersih, maka tingkat bersihnya sangat relatif. Tapi lumayan, ya, tidak semua ikut rombongan Menteri Jokowi yang katakanlah gagal itu. Ya. Nah, bila kita umpamakan pemerintahan Jokowi seperti kubangan lumpur yang pekat dan kotor, yang bisa lolos atau mentas dari kubangan kotor berbau busuk itu, tentu tetap tidak bersih sepenuhnya. Apalagi bila yang merasa bisa lolos itu di zaman Presiden Prabowo sekarang ikut-ikutan bersikap pura-pura menghujat politik otoriter Jokowi dan bergaya seperti pahlawan kesiangan, maka tentu ini lebih lucu lagi. Tetapi tidak ada yang aneh dalam kaitan ini, karena sebagian besar manusia dipastikan ikut yang menang. Karena secara alami manusia memang kebanyakan pandai menjadi safety player. Ikut yang menang memang lebih aman dalam arti luas. Nah, sementara itu saya melihat kepemimpinan Presiden Prabowo ternyata sama sekali tidak mengecewakan. Sebagai seorang pemimpin yang belajar strategi pertempuran dan peperangan, kaitan antara how to win a battle and how to win a strategy, yaitu beliau, Pak Prabowo, sudah melaksanakan sesuai konteks, tempat, dan waktu. Bila Pak Prabowo menyempatkan diri menengok atau bersilaturahim ke rumah Jokowi di Banjarsari, Solo, sebelum memberikan pidato dalam penutupan Kongres PSI di Solo pada 20 Juli tahun ini, malam hari, tidak ada yang aneh. Biasa. Jadi Pak Prabowo ketika ke rumah Jokowi itu bukan sowan, seperti dikatakan oleh beberapa wartawan. Sowan dalam bahasa Jawa itu berarti berkunjung ke seseorang yang lebih tinggi derajatnya. Seperti seorang anak sowan ke kedua orang tuanya, atau juga seorang anak buah sowan kepada bapak buahnya. Nah, kalau sampai Prabowo tidak menjenguk Jokowi, tentu terjadi heboh dan menimbulkan persangkaan liar di tengah masyarakat. Jadi tidak ada yang aneh Jokowi kemudian mentraktir bakso atau soto di sebuah warung sederhana di dekat rumah Jokowi. Jadi sama sekali nggak ada yang aneh, ya. Tapi lihatlah bagaimana Presiden Prabowo memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Limbong dan rehabilitasi untuk Hasto Kristianto yang sudah disetujui oleh DPR pada 31 Juli tahun 2025. Jadi saya melihat hampir seluruh elemen bangsa menyambut positif langkah Presiden Prabowo, kecuali Jokowi dan Ternak Mulyono yang seperti terbanting. Karena Jokowi lah yang punya otak-atik jahat untuk mengirim kedua tokoh itu ke penjara, untuk mengirim Tom Limbong dan Mas Hasto Kristianto ke penjara. Itu otak-atiknya Jokowi. Jadi ketika dibebaskan dari tuntutan hukum itu, maka Jokowi lantas kaget, kemudian ya katakanlah telek-telek, ya, meratapi nasibnya,
yang makin tidak jelas dan makin dihantui ya, dengan kasus ijazahnya yang palsu itu. Dan saya bisa merasakan bagaimana himpitan dan tekanan berbagai macam politik ke Jokowi dan keluarga itu memang sangat berat. Jadi menurut saya Presiden Prabowo mengambil langkah yang tepat dan jitu demi menghindari keretakan nasional dan tidak membiarkan politik untuk mengintervensi kasus hukum yang menimpa Tom Limbong dan Hasto Kristianto. Jokowi, saya katakan tadi, ya memang kemudian ya telak-telak dalam bahasa Jawa itu. Apalagi FDI, Forum Diaspora Indonesia dari 25 negara juga sudah meminta Pak Prabowo segera mengakhiri kasus ijazah palsu Jokowi. Sekarang ini tidak nampak ada tokoh yang pasang badan melindungi Jokowi. Itu memang luar biasa. Jadi elit nasional di zaman Presiden Prabowo tidak ada satupun yang berusaha membela Jokowi. Karena memang tidak pantas untuk dibela. Jadi begiding atau musim dingin politik menyelimuti Jokowi sekeluarga sekarang ini, walaupun saya lihat di YouTube itu di depan rumah Jokowi sudah dipasang 6 buah bendera merah putih cukup tinggi ya untuk menyongsong HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Nah, pada 17 Agustus nanti mungkin ada ratusan sampai ribuan ternak Mulyono yang akan berkunjung ke rumah Jokowi dengan settingan yang canggih. Tetapi tidak akan ada lagi menteri-menteri pada sowan ke Jokowi kecuali mereka mau di-drop oleh Prabowo karena peran mereka hanya mengganggu, lain tidak. Jadi inilah sekelumit pendapat saya. Jokowi selagi di dalam kesedihan yang cukup berat dan ini tentu akibat perbuatan Jokowi sendiri. Sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.